Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Pak, ada bapaknya ada? Bu, anak muda, ada anak mudanya, putrinya ada. Alhamdulillah. Jawab salam hukumnya wajib, ya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Maka yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Bu, mudah-mudahan masuk surga yang jawab salam. Amin dong. Pak, amin dong. Amin. Ya Rabbal. Pak, lihat ibu-ibu Pak, kompak, betul Bu, kompak. Ibu-ibu kalau ngaji nggak lepas, yang pertama bawa tas yang gede, betul? Iya. Habis doa selesai, pastel, risol, jeruk hilang, betul Bu? Masuk ke dalam tas, dia masukin itu aqua, lupa ditutup, apa jadinya? Datang ke rumah, ya bawa itu banjir Bu, basah. Yang kedua, perempuan itu, ibu-ibu itu kompak ngajinya, ya, ngajinya kok dibandingin sama bapak-bapak kompakan ibu, bapak-bapak mah paling 1 jam, betul Pak? Ibu-ibu mah habis dohor sampai asar, Masya Allah, betul Pak? Ya, sampai asar. Makanya 1 tahun itu ibu-ibu seragamnya sampai 3 Bu. Ada warna pink, ada warna kuning, ada warna hijau, betul Pak? Tuh saking kompaknya, betul. Yang ketiga, ibu-ibu suka pamer, betul Pak? Ntar mainnya ke rumah saya, gelangnya banyak, ya Bu, ya Bu, yang punya cincin, iya insya Allah saya datang. Tinggal yang gak punya emas Bu, Masya Allah, nggak ngaji dia dosa, ngaji dia gak punya emas. Akhirnya Allah berikan rezekinya, jalan ketemu bungkus rokok gudang garam, disobek tempel di giginya, sepanjang jalan nyengir aja dia. Ada yang begitu Bu? Ada. Mana orangnya? Masya Allah, ya. Tuh ibu-ibu, Masya Allah kompak Pak. Bu, cinta nggak sama suami? Cinta nggak sama suami? Yang jawab cuma 7 orang. Bu, cinta nggak sama suami? Rapihan mana kondangan sama tidur di rumah pakaiannya? Tuh yang begitu tuh Pak. Rapihan mana ibu-ibu ketika kondangan berpakaian dan ketika tidur? Coba sekali-kali ibu-ibu kalau waktu tidur pakai kebaya Bu. Ada kontek di belakang, ngeganjel kalau. Insya Allah. Bu, ibu cinta sama bapak,
Cinta sama suami. Saya mau nanya nih, Bo. Bapak diam. Pak, saya mau nanya sama Ibu. Apa hukumnya zina sama nikah? Zina hukumnya apa, Bo? Hal. Nikah hukumnya hal. Halal. Kok kenapa Bapak kawin lagi Ibu marah? Pak, nikah halal apa haram, Pak? Hal. Zina hukumnya apa, Pak? Ibu rela bapaknya zina. Kenapa bapaknya nikah lagi ibu yang sewot? Betul. Ya. Nikah itu ibadah, Bo. Bo. Nikah ibadah. Ibadah itu nggak boleh orang tahu. Betul. Ibadah nggak boleh orang tahu. Hanya dirinya kepada Allah. Nikah itu ibadah, Pak. Nikah itu nggak usah kasih tahu sama istrinya, boleh. Mau nikah lagi, Pak? Boleh. Tadi bilang katanya ibadah, zina hukumnya adalah haram. Adapun nikah hukumnya halal. Suami nikah lagi sewot marah istrinya, betul? Masya Allah. Ya, Bo, panas Bu ya, bawa AC Bu. Insya Allah panasnya kita Allah berikan naungan nanti di padang mahsyar. Amin ya Rabbal. Umat Islam, Bo, itu bermacam-macam, Bu. Pak, umat Islam bermacam-macam. Ada Islam KTP. Di sini ada Islam KTP. Ada Islam KTP. Yang ada kitab Islam KTP, coba tunjuk tangan. Mana orangnya? Yang kedua adalah Islamnya keturunan. Islam keturunan. Yang ketiga Islamnya Islam pengakuan, ngaku-ngaku Islam tapi kelakuannya Masya Allah lebih biadab daripada orang kafir. Na'udzubillah min. Nih, tiga orang hal semacam ini yang akan menjadikan rusaknya ajaran Islam. Betul, Bu? Pak, anak muda, mana sih anak muda? Anak muda lebih banyak mana penggemarnya? Tahun baru 1 Januari dengan tahun baru 1 Muharram. Lebih banyak mana? Lebih ramai mana? Tanggal 1 Januari. Nih, disinilah umat Islam lemahnya. Mereka siap-siap menghadapi dan memasuki daripada tahun baru daripada 1 Januari. Menghadapi daripada 1 Muharram. Cuek-cuek saja. Padahal itu adalah ajaran siap untuk melaksanakan ajaran Islam. Anak muda siap untuk melaksanakan ajaran Islam. Siap untuk melaksanakan 1 Muharram, siap untuk memeriahkan 1 Muharram, siap untuk tinggalkan daripada 1 Januari, karena 1 Januari itu adalah perayaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umat Islam ikut-ikutan. Betul, Bo? Bo, betul. Ini belum apa-apa, Bo. Baru gigi 1. Belum dimulai. Ya. Yang kedua, mana syariat Islam? Akikah apa ulang tahun? Bu,
Bu, ulang tahun apa akikah yang mengikuti daripada syariat? Akek. Buktinya Pak, lebih banyak orang melaksanakan ulang tahun orang tuanya kepada anaknya ketimbang daripada merayakan akikah. Betul Bu? Untuk laki akikah berapa Bu? Kambing berapa ekor? Perempuan satu. Untuk ulang tahun udah ketahuan itu lilin mati, dinyalain, tujuan mau ditiup, dihidupin. Bego tuh orang. Bego nggak Bu? Bego nggak? Lihat ulang tahun nyanyiannya bagaimana Bu? Panjang umurnya. Lihat lilin ditiup, kira-kira panjang nggak nyalahnya? Bego, udah tahu lilin ditiup, udah mati ditiup lagi. Bego, ulang tahun itu perayaan daripada orang-orang Yahudi yang telah diikut oleh orang-orang Muslim sekarang ini. Siap untuk meninggalkan daripada ulang tahun, siap untuk melaksanakan syariat Nabi akikahnya. Betul. Siap untuk meninggalkannya. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, ini anak mudanya pada kemana sih? Pada ngumpet ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anak muda, jalankan syariat nabinya, tinggalkan yang menjadikan rusaknya keimanan kita sehingga iman kita kubur kepada Allah. Na'udzubillah min. Mana anak remajinya, anak putrinya mana? Ibu suka enggak, senang enggak anaknya pakai jilbab Bu? Senang enggak? Cantik enggak Bu? Cakep enggak? Anak mudanya, Masya Allah, dia rela duduk nongkrong. Tolong panitia siapin air ya, sekalian cebok tuh, kasihan takut penuh di situ ya. Pakai jilbab syariat apa bukan Bu? Cakep apa enggak? Saya pengen keki kalau ada nenek-nenek pakai legging. Ada nenek-nenek pakai legging, ada. Segenap para panitia maulid, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Haji Uci, dan juga sekaligus pengurus masjid Al-Khairul Falah yang mudah-mudahan yang sudah bersusah payah mengadakan acara maulid ini, yang mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya kepada seluruh para panitianya. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, perjuangannya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang terhormat dan kami muliakan, yaitu pengurus Pondok Pesantren Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Jami. Ustadz Jamin ya? Jami apa Jamin? Jamin ya, Ustadz Jamin. Jamin ya, itu dia Ustadz Jamin. Kita doakan mudah-mudahan pengurus daripada pondok pesantrennya dan pesantrennya senantiasa meriah dan megah, sehingga santri-santrinya menjadi penerus para alim ulama dan juga para pengajarnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan ilmunya serta diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal. Yang kami muliakan guru pengajian ibu-ibu, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Aswani, yang mudah-mudahan begitu sabarnya mengajar ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemanfaatan ilmunya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para donatur baik kecil maupun besarnya memberikan sumbangan dengan acara terlaksananya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezekinya yang banyak, yang halal, yang berkah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bo, Pak, ngantuk ya? Ngantuk? Bu, ada yang ngantuk? Yuk kita salawat dulu biar mendapatkan pahala dan kita diaku oleh umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Semua. Alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu. Ayo semuanya anak muda selawatan biar mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas kita membicarakan tentang akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi? Begitu mulianya, begitu tingginya derajat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Pak, ada orang yang ceramah di YouTube bicara begini, Pak, Nabi Muhammad lahir itu tidak bercahaya. Nabi Muhammad tidak bercahaya, tidak bagus. Bahkan Nabi Muhammad belum dihitan, bahkan tidak mulia. Nabi Muhammad masa kecilnya suka ngambilin buah-buahan. Masya Allah. Kira-kira orang begini biadab tidak? Biadab apa tidak? Nabi Muhammad lahir, lahir itu sebelum lahir keluar cahaya, keluar cahaya. Yang kedua, Nabi kita lahir dalam keadaan ibu-ibu kira-kira melahirkan anak, ada nggak yang sujud? Ada nggak yang sujud? Nggak, betul. Ya, paling anak kita lahir nyungsang, Ada yang nyungsang, ada. Ya, Nabi Muhammad lahir
tali pusarnya sudah putus. Ada yang sudah putus lahir anak kita? Ada apa tidak? Tidak ada. Paling anak kita lahir ari-arinya melilit di leher. Karena kenapa? Bapaknya sering pakai handung dililitkan di kepala, anaknya kelilit dengan ari-arinya. Betul, betul begitu. Nabi Muhammad lahir sudah dihitan, Bu. Ada anak kita yang lahir sudah dihitan. Nah, kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelek-jelekan oleh orang-orang yang akhlaknya jelek, akhlaknya bejat. Inilah daripada paham liberal yang merusak tatanan dan menjelekkan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Nabi Muhammad mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Nabi Muhammad mulia sejak kecil sampai dewasa, sampai orang tua dan punya anak, anaknya diajarkan juga di dalam asraqal. Ya sering kita menyanyikan. Ya. Apa? Anta syamsun, anta bad, anta nurun, pokok nuri. Anta syamsun, engkau wahai Muhammad bagaikan matahari yang sinarnya menerangi daripada alam dunia ini. Kira-kira matahari terang nggak, Bu? Terang apa tidak? Anta badrun, engkau wahai Muhammad laksana bulan purnama di kegelapan hening yang gelap gulita diterangi oleh bulan purnama. Kira-kira alam jadi terang apa gelap, Bu? Jadi terang, Bu. Ya. Baik, yang selanjutnya anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Bu, Pak, perbedaan antara bahasa Arab mengenai ala dengan fauqa nih kita bedakan. Macam al-qaruratu alal maktabi, botol di atas meja nih, nempel apa tidak, Bu? Pak, nempel apa tidak? Botol aqua ini di atas ala. Sedangkan Nabi anta nurun fauqa nuri. Fauqa, yang namanya fauqa itu di atasnya. Betul, Bu? Di atasnya. Anta nurun fauqa nur. Engkau laksana cahaya, di atasnya cahaya. Kira-kira cahaya matahari dengan cahayanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih terang mana, Bu? Lebih terang cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya Nabi kita, betul, Bu? Bu, betul, Bu? Ya, begitu mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya di atas cahaya, jangan dihinakan. Silakan Anda berceramah, silakan Anda berpidato, melayakan daripada maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asal jangan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar orang begitu, betul, Bu? Kalau ada khatib yang berbicara menjelek-jelekan Nabi Muhammad, sedangkan Allah memuliakan Nabi kita Muhammad, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sangat mulia akhlaknya. Tuh, Nabi Muhammad mulia, ini dihina, Pak. Kurang aja yang semacam begini. Kalau ada khatib yang semacam ini, turunkan dari mimbarnya. Tidak batal sholat Jumatnya, karena sudah menghina daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta enggak kepada Nabi?
Cuma 3 orang. Bu, cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Apa kata Nabi? Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang orang cinta kepada sunnahku. Ini maulid sunnah apa wajib, Bu? Sunnah apa wajib? Sunnah. Apa artinya sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdoa, tidak berdosa. Cuman kita pahalanya sangat besar, Bu. Ya, kata Nabi, man adzama mauludi ulahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan dan memuliakan kelahiran aku, maka aku nanti akan menjadi syafaatnya dan penolongnya nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal. Cinta kepada Nabi. Bu, Pak, cinta gak sama Nabi? Mari kita jalankan syariatnya, Pak. Jangan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan syariat Nabi, insya Allah hidup kita akan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya sampai di situ, Pak. Ya, orang-orang liberal yang menghina kepada umat Islam terhadap kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Jilbab adalah budaya orang Arab. Jilbab adalah budaya orang Arab. Sedangkan jilbab ini adalah perintah Allah. Bukan, Bu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih. Bu, Bapak diam. Ibu, saya mau nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu pakai jilbab di waktu pengajian, apa di luar pengajian pakai jilbab apa tidak? Cuma pengajian doang. Ya, saya kasih tip. Ingat, ini sebagai bekal maulid. Tolong dijaga. Ada 4 orang, Pak. 4 orang akan diseret ke dalam api neraka. 4 orang, ada berapa, Bu? 4 orang akan diseret ke api neraka. Bila seorang perempuan rambutnya terlihat oleh orang selain muhrim. Hati-hati, Bu. Siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah bapaknya. Ini yang perempuan terurai rambutnya kelihatan ama selain muhrim, itu bapaknya, sekalipun bapaknya ahli ibadah. Tahajudnya dijadikan wajib, duhanya dijadikan wajib, zikirnya dijadikan wajib, baca Al-Quran khatam dalam 1 hari. Ini bila istrinya tidak memakai jilbab, dia akan diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Kayak begitu ada. Yang tidak ada jilbab di rumah ada. Mana orangnya? Masya Allah. Ibu sayang gak sama suami? Cinta gak sama suami? Kalau cinta sama suami, cinta sama orang tua, pakai jilbab, jangan sampai kelihatan oleh selain muhrim. Insya. Yang kedua adalah suaminya, Bu. Ya, pertama bapaknya, yang kedua suaminya. Kerja tiap hari, sholat tidak putus. Dia kerjakan sholat 5 waktu, zikir, sedekah. Tapi kalau istrinya tidak memakai jilbab, percuma, tidak akan diterima oleh Allah pahalanya. Na'udzubillah min. Yang ketiga, yaitu anak laki-lakinya. Ibu punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, anak muda, ya,
Ada ibunya di sini ada? Kalau ibunya atau ibu kalian tidak memakai jilbab, kalian tidak mencegah kepada ibu Anda, maka Anda sekalipun Anda ngaji di pondok pesantren yang begitu rajin dan bahkan tekun dalam menuntut ilmu, Anda akan diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Yang keempat adalah mantunya, mantu laki-lakinya. Nih hati-hati, betul ya, mantunya 4 orang ini akan diseret ke dalam api neraka. Mau menjalankan syariat Nabi? Bo, jawab yang keras. Mau menjalankan syariat Nabi? Mau? Mau? Insya Allah suami, anak kita, orang tua kita, dan juga mantu kita akan diselamatkan nanti, dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memakai jilbab. Indah gak Bu pakai jilbab? Indahnya bukan main ya. Kalau pakai jilbab terlihat cantik dan manis. Udah ini mah nenek-nenek udah peot pakai legging, ya Allah, olahraga lari kemana-mana, Masya Allah ya. Nggak ingat itu orang tua bahwasanya bapaknya, anaknya, semuanya, suaminya itu akan diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya, liberal tidak boleh memakai jilbab karena jilbab adalah budaya Jilbab bukan budaya Arab, tapi jilbab adalah syariat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi itu orang-orang Arab di kala itu seluruhnya tidak memakai jilbab. Bo, dia ngobrol. Bu, di zaman Nabi tidak pakai karena syariat belum turun ya, pakai tarik usar segala macam-macam ya, itu aurat diumbar. Setelah ajaran Islam masuk, setelah Allah berikan perintah kepada Nabi, wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu dan anak-anakmu untuk menutupi auratnya, yaitu memakai jilbabnya. Mau pakai jilbab? Mau diselamatkan dari api neraka? Mau dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab semuanya mau? Bapak mau masuk dalam surga? Mau semuanya? Jalankan syariat Nabi, tinggalkan hal-hal yang menjadikan kita mudarat, masuknya ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Maulid Nabi kita adakan berarti kita cinta kepada cinta kepada Kira-kira nabinya masih ada apa sudah meninggal? Masih ada apa sudah meninggal? Kalau nabinya sudah tidak ada, sudah meninggal, kita cinta kepada ulama dan para habaib. Sebab kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kita cinta ulama berarti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi berarti kita cinta kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Allah, Allah selamatkan untuk dimasukkan ke dalam api nerakanya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan nih ibu-ibu yang hadir seluruhnya yang kepanasan pada hari ini ya, mudah-mudahan
di padang mahsyar Allah naungi oleh awan. Karena kenapa? Karena kita merayakan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua golongan kata Nabi, sinfani minan nas. Ada dua golongan. Idza saluhan nas. Dua golongan ini apabila dia benar, maka benarlah seluruh manusia. Wa idza fasadan nas. Apabila dua golongannya ini rusak, maka rusak seluruh manusia gara-gara dua golongan ini. Siapa itu? Al ulama wal umara, yaitu ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para ustaz, wal umara, dan juga para pejabat pemerintah. Kira-kira ada nggak ulama yang rusak? Ngantuk ya? Ayo kita doa dulu. Mau ikutin doanya? Mau ikut doanya? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalam nggak baca tuh ketahuan tuh, matanya kelap-kelip ibarat lampu 5 watt. Bentar-bentar nguap. Yo angkat tangan kita doa. Allahumma. Wih anak muda. Allahumma tuksa biar ngantuk dipaksa. Ada lagi masih ngantuk? Ada resep yang kedua. Mau saya kasih resep yang kedua? Ya. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Wa dawau ngantukin hitakun. Dawanya, obatnya ngantuk digit. Ada yang ngantuk ada. Kalau ada yang ngantuk jidatnya. Insya Allah dia nggak ngantuk. Dia malah ngantuk, saya semangat, dia semangat tidur. Bo, ada yang ngantuk ada. Kalau yang ngobrol banyak tuh ya. Yang ngobrol banyak. Sayang nggak sama suami? Doain suami kita agar supaya usahanya lancar. Suami, Pak, Bapak pergi kerja tanpa ada doa dari istri nggak bakalan sukses. Betul, Bu? Maka dari itulah mau dikabulkan, mau sukses doa kita dan kerjaan kita, banyakin doanya. Yang kedua, banyakin istrinya. Betul, Pak? Mau? Ibu boleh nggak bapaknya banyakin istrinya? Enggak, Pak. Enggak, katanya. Sampai ngejerit. Orang saat kata si bapak bilang satu aja nggak habis katanya. Emang istri lu dimakanin apa? Gitu. Marah-marah, Bo. Ibu sayang sama suami, Bo. Sayang sama suami. Pak, surga ada di mana, Pak? Ya, Pak. Kata yang ninggalin duluan katanya. Surga ada di bawah telapak kaki. Betul. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Mau surga, Pak? Mau banyakin surganya? Banyakin istrinya, insya Allah surganya banyak. Masya Allah.
ada perempuan datang sama saya, Pak Ustaz, saya benci sama suami saya. Kenapa Bu? Suami saya kawin nikah nggak ngomong-ngomong, cinta saya sudah pudar, sayang saya sudah hilang pada suami saya. Ya, cinta saya sudah pudar. Nikah itu ibadah Bu, ingat, awas, nikah ibadah. Kalau seandainya ibadah kita larang-larang, maka dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Cukup satu Pak ya. Satu, alaihan nahya wa alaihan namut. Ya, sehidup semati. Ibu sayang cinta sama suami, Bu. Ya, ingat ya, kalau tidur ibu sama suami pakai pakaian yang rapih dan bagus. Itu insya Allah suami akan sayang kepada kita. Insya Pak, istri kita kalau kondangan pakai minyak wangi, kira-kira wangi nggak Pak? Wangi nggak Bu? Wangi. Kalau tidur pakai minyak wangi nggak? Masya Allah, waktunya tidur dia pakai balsam. Wangian sedikit dia pakai autan. Pas suaminya mau cium, pahit Bu. Pahit deh. Kenapa Bang? Pahit bego. Ya badannya pakai autan. Ya, jadi cinta kepada suami, di rumah juga servisnya yang indah dan bagus, agar supaya suami tidak selingkuh. Siap istri, ibu-ibu siap untuk menservis lebih baik lagi kepada suaminya? Siap. Kenapa? Suaminya diservis, dipermaknya habis ke gepeng. Suaminya kadang suruh diservis katanya. Oh sayang sama istri, kasih belanja yang banyak. Ya kalau nggak ada, ya udah jangan dikasih apa-apa. Orang nggak punya Bu, nggak punya apa-apa si suaminya. Orang dia aja susah mau ngerokok susah Pak. Ya orang dilinting bisa sama dia, yang penting ada asapnya katanya. Yang penting ada asapnya. Ya hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua manusia, dua golongan, apabila dia baik, maka baiklah seluruh manusianya. Nah, ulama kita mengajarkan kepada kita seluruhnya agar supaya menghormati dan mengagungkan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ya, akhlaknya Nabi Al-Qur'an. Betul, Bu? Akhlaknya Nabi Al-Qur'an, Bu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jangankan Nabi ketika di dalam rumah tangganya, jangankan Nabi bersama dengan para sahabatnya, jangankan Nabi dengan musuh-musuhnya, jangankan Nabi ketika di pasar, ketika berdagangnya, akhlaknya Nabi, bagaimana Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tidak akan berbuat kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Ya, maka dari itulah kita dianjurkan agar supaya memuliakan daripada ulama kita muliakan, berarti kita muliakan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu para pejabat. Para pejabat, Bu, ada nggak yang rusak? Ada nggak yang rusak? Ada nggak yang bohong? Banyak. Betul, Bu? Waktu kampanye mah indahnya bukan main, betul, Bu? Diiming-iming jalanan nanti di aspal. Ya, diiming-iming mau dikasih karpet. Betul. Ya, diiming-iming mau diberikan sejahtera rakyatnya, dan juga akan diberikan BPJS, serta tidak ada impor. Ternyata Masya Allah ucapannya bohong.
Kalau pejabat hal semacam ini sudah bohong kepada rakyatnya, maka jaminannya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hukum ya, pengadilan. Bo, lihat sini, Bo, udah ya, habis ibunya nyuekin saya, Bo, ya lihat sini, kalau ada pejabat yang tidak adil kepada rakyatnya, kita doakan, Bo, kita doakan agar supaya dia cepat mati. Kalau nggak adil, sebab kenapa? Hukum lebih tajam kepada di bawah daripada hukum tajam kepada di atas. Betul, Bo? Ada orang ngambil sendal digebukin habis-habisan, Bu. Ngambil kotak amal digebukin habis-habisan. Tapi sementara yang korupsi 13 triliun bebas begitu saja. Kira-kira itu hukum adil apa tidak, Bo? Adil apa tidak? Rusak apa tidak pejabat toh? Hancur nggak? Hancur. Nih, anak muda, jauhkan narkoba, jauhkan minuman keras, karena narkoba dan juga minuman keras adalah yang dinamakan pecundang daripada ajaran agama Islam. Mau meninggalkan daripada narkoba, mau meninggalkan minuman keras, Bo, kalau anak ibu suka kepada narkoba dan juga suka kepada minuman keras, ibu yang pertama akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya berlipat-lipat ganda. Maka dari itulah anak muda, jauhkan narkoba. Siap? Takbir. Insya Allah jauhkan minuman keras. Sekarang kita ambil intisari daripada Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya di sini memperingati Maulid, Bu. Kira-kira yang diperingati Nabi apa kita, Bu? Bu, kira-kira memperingati Nabi Muhammad ini, kira-kira siapa yang diperingati, kita apa Nabi Muhammad? Ada sabda Nabi ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi ba'da asar. Apa kata malaikat Jibril? Ismasyita fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesuka kamu, sesungguhnya kau pasti akan mati. Itu kira-kira nasihat tersebut untuk Nabi Muhammad apa untuk umatnya? Kok sepi? Jawab semuanya, bapak-bapak. Hiduplah kamu sesuka kamu, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Hiduplah sesuka engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Itu nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad apa kepada umatnya? Pada siapa? Kepada umat. Hiduplah sesuka kalian. Ya, apa contohnya? Woi, jangan main judi. Woi, ngapain lu? Negor-negor gua katanya. Judi gua yang main. Uang gua yang mengeluarkan. Betul, Bo? Ya, judi orang itu yang mengeluarkan. Judi dia sendiri yang berbuat. Dengan judi menang atau kalah itu urusan saya, katanya, urusan gua katanya. Ada yang begitu? Minuman keras haram apa halal? Anak muda ditegur. Nah, jangan minum minuman keras. Ngapain nasihatin saya? Minuman gua. Yang beli gua, yang minum, yang mabok. Kenapa lu ikut campur? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Kalau ada yang begitu,
buru-buru kita berubah sebelum adab Allah turun. Ada lagi zina hukumnya haram. Kenapa lu berbuat zina? Yang zina gua, yang berbuat gua, yang ngelakuin adalah gua. Kenapa lu ikut-ikutan campur? Nah, di sini betul ya, minuman keras itu adalah kamu yang membeli, kamu yang membiayai, dan kamu yang minumnya. Judi kamu yang main, berzina kamu yang berbuat. Kalau seandainya kamu berbuat hal semacam ini, Allah murka, Allah turunkan azab, Allah turunkan daripada bencana. Itu bukan aja, tapi gua juga pasti akan kena dari azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min, na'udzubillah. Mau kena azab dari Allah. Kemarin ada gempa, Bu. Kerasa nggak kemarin? Kerasa nggak? Lama nggak gempanya? Goyangannya lama nggak? Sebentar. Itu di sumur ya, Pandeglang sebelah sana. Di depannya itu adalah Gunung Krakatau. Itu digoyang oleh Allah. Dulu tsunami, saya pergi ke sana, motor Mio ada di atas pohon kelapa, Bu. Motor Mio ada di atas pohon kelapa. Kira-kira ada nggak orang yang naikin motor ke atas pohon kelapa? Kira-kira airnya tinggi apa rendah? Tinggi. Berarti azab Allah benar-benar nyata. Ya, jangankan manusia, motor aja ada di atas pohon kelapa, Bu. Saya nyaksikan, Bu, di sana ya, bahwasanya kalau azab sudah turun, kita tidak peduli terhadap orang-orang yang berbuat narkoba, berbuat judi, minuman keras. Kita akan diturunkan oleh Allah azab yang dahsyat. Allah turunkan, yaitu bencana buat kita. Yang kena bukan orang yang berbuat, tapi yang kena adalah semuanya pasti akan kena. Ustadznya kena, kiainya kena, pejabatnya kena, tukang bubutnya, tukang somainya kena, tukang esnya juga kena, semuanya kena. Karena kita tidak peduli terhadap anak tersebut berbuat kemaksiatan. Siap untuk meninggalkan maksiat? Jawab, Bu. Siap untuk meninggalkan maksiat? Siap untuk meninggalkan daripada datangnya murka dari Allah Subhanahu wa taala? Siap untuk menjauhkan perbuatan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala? Siap untuk menjalankan syariat Nabi? Siap? Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya Allah lindungi daripada bencana buat kita seluruhnya. Hukum lebih tajam kepada yang di bawah, tumpul sama yang di atas. Belum lama ini ada jenderal, Bu. Ada jenderal. Kalau jenderal sama hansip pangkatnya lebih tinggi mana, Bu? Bu, jenderal sama hansip lebih tinggi mana? Pak, lebih tinggi mana? Lebih tinggi jenderal. Ketangkap, Bu. Pak, ketangkap seorang jenderal, yaitu menyimpan, yaitu sabu-sabu sebanyak 5 kilogram. Masya Allah. Udah kemarin Sambo, ya tahu Sambo, Bu? Sambo itu kudunya, Sambo tuh lawannya Rambo. Ya, Sambo itu, ya, itu udah banyak membuat kerusakan. Apa kerusakannya? KM 50. Sampai sekarang KM 50 belum ada penegasan, belum ada sidang lanjutannya. Berapa santri yang dibantai oleh mereka? Ada 6 pengawal Habib Rizik Syihab dibantai habis-habisan, disiksa, bahkan dalamannya dicubak-cabik, diambil. Ya Allah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai sekarang KM 50 belum ada penegasan, belum ada sidang lanjutannya. Siapa pelaku di belakang ini? Tentunya orang-orang yang benci terhadap umat yang benci terhadap ajaran
yang benci kepada yang benci kepada habaib. Kalau dia benci kepada habaib, benci kepada ulama, berarti dia benci kepada Nabi. Kalau sudah benci kepada Nabi, berarti dia benci kepada Allah. Siap-siap dia nanti dalam keadaan mati, dalam keadaan sulit dan menyusahkan. Kira-kira pasti mati nggak, Bu? Orang yang berbuat zalim kepada rakyatnya mati nggak, Bu? Fir'aun raja yang zalim mati apa hidup? Raja Namrud mati apa tidak? Mati. Ya, raja pembohong, raja biadab, raja serakah itu mati, dan pejabat-pejabat yang zalim kepada rakyatnya juga pasti akan mati dalam keadaan hina. Amin ya rabbal. Ya, mudah-mudahan ada caleg, ada pemimpin yang ke depan untuk 2024. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemimpin yang akan datang 2024 pemimpinnya yang tahu dengan agama, tahu dengan syariatnya, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang kita dipimpin oleh pemimpin yang kurang mengerti terhadap agamanya, maka beginilah hukum jadinya buat kita seluruhnya. Hukum tajam kepada rakyat kecil, tumpul kepada yang di atas. Apa kata ulama menyatakan? La taqto zanabal ab'a wa tursilaha fakto roksaha. Apa ulama menyatakan? Jangan kau bunuh itu ular ekornya. Kira-kira kalau ibu ketemu di rumah ada ular, digecek kakinya, digecek itu ekornya, kira-kira itu ular masih hidup apa mati? Pak, ular di rumah digecek buntutnya, masih hidup apa udah mati? Masih hidup. La taqto zanabal ab'a wa tursilaha. Jangan kau bunuh itu ular ekornya. Fakto roksaha. Tapi bunuh, kecap kepalanya, ekor dia akan mati seluruhnya. Percuma yang bawahannya kita demo, percuma kita kritik kalau atasannya belum diturunkan dari jabatannya. Betul? Betul? Maka dari itulah tahun 2022 kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara kita dijauhkan daripada bala dan musibah, dan mudah-mudahan pemimpin kita tahu agama, tahu ngerti syariat Nabi, yang menjunjung ulama, yang menjunjung para habaib, yang mencintai kepada ulama, yang mencintai kepada para habaib, yang cinta kepada Nabi dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Takbir, takbir, takbir. Allahu akbar. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Maka dari itulah, hanya inilah yang dapat disampaikan. Kita ambil hikmahnya daripada maulid. Kira-kira selesai maulid, sholat berjamaah dilaksanakan apa ditinggalkan? Dilaksanakan atau ditinggalkan? Ibu sadar, Bapak waras, ada pertanyaan ya. Seseorang memberikan hadiah, Pak. Satu hadiahnya 27 juta. Yang satu mau ngasih hadiahnya 1 juta. Kira-kira yang waras ngambil yang 1 juta apa ngambil yang 27 juta? Ngambil yang berapa? Yang 1 juta. Bu, yang berapa? Umpama nih saya mau ngasih ibu-ibu, ya, mau ngasih bapak-bapak, pilih antara dua daripada yang satu. Salah satunya dipilih. Saya mau ngasih 27 juta dan saya mau ngasih 1 juta. Kira-kira yang waras ngambil berapa? 27 juta. Allah menjamin kepada nabinya
orang yang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat, sholat sendirian 1 derajat. Kira-kira ibu mau ngambil berjamaah apa sholat sendirian? Bapak mau ngambil jamaah apa sendirian? Berjamaah, karena pahalanya 27 juta. Bila ada suami kita nggak sholat dan nggak berjamaah di masjid, tolong siapkan mukena. Ya, tolong siapkan mukena. Kalau bisa mukenanya warnanya pink. Ya, perempuan sholat di rumah, bapaknya sholat di masjid. Karena kenapa? La sholata bi jaril masjid. Tidak dinamakan orang yang tinggal sebelahan dengan masjid. Ya, lam yusalli fil masjid. Dia tidak sholat di masjid. Enggak dinamakan sholat, Bu, kalau dia seandainya tidak sholat di masjid. Panggilan daripada azan itu adalah panggilan untuk sholat. Kira-kira subuhnya rame nggak, Pak? Bapak Ustadz Uci, kira-kira subuhnya rame nggak? Mudah-mudahan setelah maulid ini subuhnya rame. Alhamdulillah. Kemarin mah cuma 10, Bu. Ya, jamaahnya 10, 1 imam, 3 atau 4 menjadi makmum, yang 5 kipas angin. Jadi cuma berlima, Bu, sholatnya. Ya, mudah-mudahan acara maulid ini agar supaya membekas pada diri kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak remaja, anak muda yang suka minum-minuman keras, yang suka narkoba, yang ngelawan sama orang tua, berubah sekarang sebelum adab Allah diturunkan buat kita seluruhnya. Siap semuanya? Siap ditinggalkan maksiat-maksiat yang akan menghancurkan pada diri kita? Insya siap untuk sholat berjamaah bapaknya? Pak, tidur kayaknya si bapaknya. Tidur ya? Coba amalkan itu tadi, itu resep saya tadi. Kullu da'in dawahu wa dawahu ngantukin citaku. Ya, insya Allah nggak ngantuk. Ya, jadi acara selesai, sholat berjamaah jangan ditinggal. Silaturahmi kita jalan, insya Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, yang kita di bawah naungan daripada tenda ini dan juga mendapatkan panas udaranya, insya Allah Allah berikan sejuk nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kurang dalamnya mohon maaf, dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan yang keluar dari tempat ini Allah mengampunkan daripada dosa-dosa kita. Amin dong, Bu. Diampunkan dan dimaafkan dosa-dosa kita. Yang sakit semoga Allah sembuhkan dari sakitnya. Kita yang sehat senantiasa dilindungi kesehatan kita. Yang sedekah tadi telah mengeluarkan besar atau kecilnya dibalas dengan rizki yang banyak, dibalas dengan rizki yang berkah. Anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah habis ini saya mau ke bandara, Bu. Mau ke Malaysia, dapat undangan. Alhamdulillah. Acara di Malaysia, acara khitanan, Bu. Khitanan upit-ipit.
hidin Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.